Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu meneduhkan hati dan pikiran untuk bersama disapa oleh Tuhan melalui pemberitaan firman dalam doa pagi online pagi ini. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik dan maha kasih, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Teristimewa ketika kami dapat melewati istirahat malam dengan baik dan bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dan juga hari baru yang kembali Tuhan berikan bagi kami semua. Sebelum kami beraktivitas dan melakukan banyak kegiatan sepanjang hari ini, biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, membuat kami dapat melewati hari ini dengan baik melalui sapaan Tuhan, sehingga firman yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan, sungguh-sungguh dapat menghantar kehidupan kami sepanjang hari ini dan juga tentu untuk hari-hari kami ke depan. Maka ya Tuhan, bersabdalah, kami telah menyediakan hati dan pikiran kami bagi sapaan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menerangi setiap hati dan pikiran kami yang melaluinya kami pun bersama dapat memahami firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukan setiap firman dalam keseharian hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 10 ayat 6 sampai dengan 13. Dan tema kita pagi ini adalah tetap bertahan di tengah pencobaan. Saya akan membacakan 1 Korintus 10 ayat 6 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Sedemikian jauh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan. Dan kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang dalam hidupnya mengalami pencobaan yang berbeda-beda. Tidak terkecuali kita pun sebagai orang percaya dapat
mengalami pencobaan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Pencobaan adalah sesuatu yang menggoda manusia sehingga manusia itu jatuh ke dalam perbuatan dosa. Karena di dalam dunia ada pencobaan, maka saudara-saudara, peringatan sangat diperlukan bagi manusia sebagai alarm agar manusia berjaga-jaga dan selalu hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, seringkali Tuhan mengingatkan umat-Nya untuk berjaga-jaga agar jangan jatuh ke dalam pencobaan. Misalnya, saudara-saudara, kita temukan dalam Markus 14 ayat 38 yang mengatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Dan melalui doa Bapa kami, saudara-saudara, kalau kita bersama menyimak isinya, maka Tuhan pun mengajarkan untuk kita memohon, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melalui suratnya pada pagi hari ini yang kita baca, mengingatkan orang-orang percaya yang berada di Korintus dengan menjadikan nenek moyang mereka sebagai contoh nyata bahwa nenek moyang mereka juga pernah mengalami pencobaan dan mereka jatuh ke dalam pencobaan. Di mana pada masa lalu bangsa Israel jatuh dalam pencobaan dengan penyembahan berhala, ada juga percabulan, mereka juga mencobai Tuhan dan mereka bersungut-sungut. Jemaat Korintus pun diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa mereka sesungguhnya tidak luput dari pencobaan sebagaimana yang pernah dialami oleh nenek moyang mereka, bangsa Israel. Karena hidup mereka berada di lingkungan dengan banyak berbagai pencobaan, dan mereka hidup bukan hanya di sekitar orang-orang kudus, orang-orang yang mengenal Tuhan, tetapi juga mereka hidup di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan di kota Korintus. Nah, saudara-saudara, peristiwa yang dialami oleh nenek moyang mereka bisa saja terjadi dalam kehidupan beriman mereka kepada Kristus. Jadi Rasul Paulus hendak mengingatkan bahwa apa yang telah terjadi pada masa lalu ketika bangsa Israel mengalami pencobaan dan mereka jatuh, itu juga tidak tertutup kemungkinan, saudara-saudara, itu bisa dialami oleh orang-orang Kristen di Korintus. Dan oleh sebab itu, Paulus mengingatkan bahwa tidak tertutup kemungkinan mereka juga sebagai orang-orang beriman kepada Kristus bisa mengalaminya. Sekali lagi karena mereka tidak hidup di tengah-tengah orang yang kudus, tetapi juga di tengah orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Paulus mengingatkan orang percaya di Korintus untuk tetap teguh bertahan di tengah begitu banyak badai pencobaan yang merintangi perjalanan hidup orang beriman. Selama kita hidup di dunia, saudara-saudara, kita berada di lingkungan yang berpotensi mencobai kita, yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Pencobaan ada di depan, ada di belakang, ada di samping, ya, di samping kita. Dan kemanapun kita pergi, saudara-saudara, pencobaan itu siap untuk membelit kita. Apakah itu kerakusan, ketamakan, percabulan, kebencian, atau penyembahan terhadap berhala modern dalam bentuk uang, harta, kedudukan, pangkat, dan sebagainya. Demi mengejar kuasa, jabatan, dan harta, tidak jarang orang percaya dengan mudah menyangkal Kristus, meninggalkan Kristus. Demikian pula saat ada tekanan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, kepahitan dalam hidup, dan persoalan hidup. Ada orang percaya yang kemudian mencari jalan keluar dengan mengandalkan kuasa lain atau juga mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Pencobaan dialami umat Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat. Ada yang jatuh, ada yang bertahan dan menang. Saat jatuh, Allah menolong, menegur, memberi jalan pertobatan dan pemulihan. Itu terjadi misalnya saudara-saudara dalam kehidupan Daud, dalam kehidupan Petrus. Ada juga yang menang atas pencobaan seperti Yusuf. Tetapi bukan karena Yusuf adalah orang yang istimewa, tetapi karena dia mengimani kebaikan dan campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sekarang hidup di tengah dunia yang menawarkan banyak sekali kemudahan dan juga pilihan, kita dipanggil untuk tetap teguh berdiri dalam mempertahankan iman dan kesetiaan kita kepada Kristus. Pencobaan akan selalu ada, saudara-saudara. Kita tidak bisa lepas dan tidak bisa steril dari pencobaan. Tetapi saudara-saudara ingatlah bahwa pencobaan yang kita alami tidaklah dapat melebihi kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita selaku orang beriman. Tuhan menghendaki agar kita kuat dan bertahan di tengah pencobaan. Kita menang atas pencobaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh ke dalam pencobaan. Dia siap memberi jalan keluar agar kita menang. Paulus berkata dalam ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan saudara-saudara, dengan indah penulis Yakobus mengatakan demikian, bahwa ia memberikan penghiburan saat kita mengalami pencobaan, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 12. Demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan selalu menolong dan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita pun mampu dan dimampukan oleh Tuhan, saudara-saudara, untuk terus bertahan di tengah pencobaan, di tengah kehidupan yang tidak mudah, kehidupan yang keras, yang membuat kita bisa terseret untuk jatuh ke dalam dosa. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan, karena di dalam Dia ada kekuatan dan juga ada jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kami pada pagi hari ini, bahwa kami memiliki Tuhan yang begitu baik dan Tuhan yang mengasihi kami dengan luar biasa. Ketika kami jatuh dalam pencobaan, maka Engkau akan mengangkat kami dan memulihkan kami. Ketika kami sungguh mau menyesal dan bertobat, maka kehidupan kami pun dipulihkan dan dikuatkan. Dan pada saat ini, ketika kami diperhadapkan kepada berbagai pencobaan dunia ini, godaan-godaan dunia yang menyeret kami bisa jatuh ke dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Namun Tuhan mengingatkan kami semua, supaya kami tetap bersama dengan Engkau, sehingga kami pun ketika menghadapi pencobaan dan bahkan ketika kami jatuh di dalamnya, kami pun
tidak kehilangan arah, karena Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas komitmen-Mu yang begitu kuat dalam kasih setia-Mu membimbing kami di tengah perjalanan hidup dunia yang penuh dengan godaan dan cobaan ini. Maka ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan perjalanan hidup kami. Kami serahkan juga pergumulan-pergumulan kami, di mana Tuhan mengetahui dan Tuhan juga mengenal apa yang sedang kami alami dan pikirkan dan juga kami rasakan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kami, karena Tuhan lebih besar dari persoalan-persoalan yang kami hadapi. Pada saat ini bagi kami yang sedang sakit dan mengalami isolasi, baik mandiri maupun di rumah sakit, biarlah Tuhan tolong dalam kesepian, dalam kesendirian, Tuhan hadir dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh terus melewati hari-hari kami, pengobatan kami dengan baik, dan pada saatnya kami boleh dilepaskan dan dibebaskan dari segala sakit yang sedang kami derita. Kami juga berdoa bagi kami yang sedang bergumul di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah pergaulan. Tuhan yang mengenal kami, biarlah Tuhan juga yang menolong kami, sehingga kami pun dimampukan untuk keluar dari pergumulan, karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada setiap kami. Kami berdoa untuk keadaan di Indonesia yang tak henti-hentinya setiap pagi. Kami naikkan doa kepada Tuhan. Biarlah masa-masa pandemi dapat segera selesai di negeri ini. Dan proses vaksinasi yang sudah berlangsung dan sedang berlangsung dapat berjalan dengan lancar. Sehingga terbentuk komunitas yang juga mengalami kekebalan terhadap COVID-19. Biarlah Tuhan tolong pemerintah kami, Presiden sampai dengan jajarannya ke bawah, yang punya komitmen yang baik untuk mensejahterakan masyarakat. Biarlah Tuhan berikan hikmat, berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka sungguh ketika mereka diberikan amanah untuk menjabat, mereka menjabat hal itu bukan untuk kepentingan maupun kelompok dan golongan, tetapi untuk masyarakat Indonesia lebih adil dan lebih makmur ke depan. Kami serahkan segenap kehidupan kami selanjutnya sepanjang hari ini. Berbagai aktivitas akan kami lakukan, biarlah semuanya berlangsung di dalam kasih setia dan pertolongan Tuhan sendiri. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Kristus, Gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun. Terpujilah namamu Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.